Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Sandi Pramudia. Hari ini kita akan buka lagi aplikasi Indosoft dan mempelajari tentang penggunaan tren pada aplikasi Indosoft sendiri. Selagi kita membuka aplikasinya, sedikit kilasan bahwa tren itu seperti grafik atau tampilan data yang berjalan atau grafik jalan. Oke, kita mulai aja. Ya, dari template kita akan buat sebuah screen baru, yaitu screen trend. Kita save as, lalu kita save. Dan kita ganti ya backgroundnya biar beda dengan yang lain. Sini saya akan milih warna abu-abu, biru ke abu-abu. Kita langsung masukin aja trend sendiri ada di tab data objek ya, di grafik lalu di data objek. Nah, ini adalah bentuk tren ketika belum diedit. Saya naikkan sedikit. Kita buat untuk navigatornya sendiri atau tombol yang mengarahkan kita langsung ke screen trend. Biar gampang nantinya. Buatnya sangat mudah ini ya. Di button kita ganti namanya menjadi trend, lalu di comment sendiri kita ubah untuk open screen-nya menjadi trend screen. Oke. Kita save. Oke, langsung saja kita lanjut ke pemrogramannya. Sini kita akan masukkan simbol, itu slider yang berfungsi untuk menaik turunkan nilai. Sini kita akan buat dua slider. Ini saya akan copy. Lalu slider yang pertama kita buat dulu tag name-nya. Sebelumnya belum saya buat ya. Jadi saya akan double klik kayaknya di sini. Nah, ya. Lalu kita new saja, kita buat namanya temperatur yang pertama, tag yang pertama, so oke saja, bernilai integer. Lalu kita buat lagi yang kedua, yaitu kelembaban. Oh ya, humidity, sorry. Sama juga integer, kita oke. Yang pertama sudah kita buat dulu, tagnya adalah tag temperatur. Kita klik OK, minimal nilainya 0 dan maksimalnya 100. Sama juga di sini kita akan masukkan tag humidity. Lalu kita double klik pada trennya. Ini ada poin. Poin ini berfungsi untuk pemasukan nilai ya. Lalu ada tag D untuk masukin nilai tag sendiri. Sini kita bikin labelnya suhu. Lalu yang kedua adalah kelembapan. Setelah itu kita tambahkan tag fieldnya untuk suhu ya, temperatur. Lalu tag field yang kedua untuk bukan temperatur, sorry. Mana nih? Saya hapus dulu. Lalu saya double klik kembali. Saya akan masukkan humidity. Saya klik OK. Kemudian untuk style sendiri, sini teman-teman bisa lihat ya, ada expansion, bentuknya, sini ada markernya, lalu kemudian ada type-nya, putus-putus atau continuous, ini ada ketebalannya, lalu di sini ada warnanya. Lalu kita ambil, karena temperatur saya pilih warna merah. Lalu kita klik OK. Untuk kelembapan sendiri sama, untuk stylenya, tebalannya kita naikkan, lalu kita ubah ke warna biru, lalu kita klik OK. Lalu sudah muncul ya, langsung kita tes saja apakah berhasil. Kita ubah ke tren ya. Coba kita naikkan nilainya, apakah dia mengikuti. Oke, naik ya. Untuk nilai temperatur, kita coba di nilai kelembapan. Ya, naik juga ya, sama seperti temperatur. Untuk yang ini simple ya, dia bisa naik turun mengikuti slider yang udah kita buat sebelumnya.
Nah, gimana sih kalau misalnya ini tetap tersimpan gitu loh. Kalau ini kan kita buka, nah dia langsung ulang lagi dari awal. Tidak ada continue-nya. Jadi saya ingin coba buat bagaimana sih sistem ini bisa continue atau melanjutkan histori sebelumnya. Nah, di sini di sini kita buka tren kembali. Lalu bagaimana sih buat continue? Jadi di task ini ada namanya trend, lalu kita coba insert. Nah, di sini ada description, history format. History formatnya kita bikin proprietary. Description itu untuk membuat namanya. Ini bisa pilih salah satu ya, save on trigger atau save on tag change. Di sini saya akan pilih save on trigger dan itu menjadi perubahannya secara millisecond atau second. Di sini tag name-nya saya akan masukkan filternya temperatur dan humidity. Lalu di mana sih nanti history tersimpan? Jadi history tersimpan nanti di file yang kita pertama kali buat, file kita. Jadi dia di folder HST. Nah, folder HST sendiri itu sudah default ya ketika kita buat project ini, dia nanti langsung ada di dalam project tersebut folder HST. Lalu kita coba ya, apakah dia berhasil tersimpankah ketika kita mengubah navigatornya menjadi tampilan yang lain. Ini saya buat dulu ya, naik turunkan nilainya. Lalu coba kita pindah ke animation, lalu kita coba lagi ke trend. Nah, ini masih berlanjut ya. Artinya nilainya tidak ulang kayak tadi, nggak ke reset. Lalu di mana sih datanya tersimpan dan gimana sih cara buka datanya? Cara buka datanya tuh sangat gampang ya. Di folder yang tadi saya bilang itu, di sini ada file HST. Nah, untuk membukanya sendiri tidak ada program yang bisa membuka folder HST tersebut. Tetapi ada di aplikasi Indosoftnya sendiri. Ini kita buka ya, open file location-nya. Kita scroll ke atas, cari huruf H. Nah, di sini kita ketemu HST to text, kita copy. Ini berbentuk application ya. Kita close, di sini kita coba paste. Lalu ini kita drag ke atasnya. Nih, ke atasnya. Dia akan menghasilkan nilai notepad atau teks dokumen. Lalu kita coba buka nih. Jam 5 nilainya segini ya untuk nilai humidity dan temperatur. Jadi seperti itu ya untuk mengakses histori dari nilai. Nah, oke, kita lanjut lagi. Gimana caranya kita buat fill? Jadi tadi ada fungsi fill, ini solid color. Kita buat warnanya abu-abu. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Ya kayak mengisi gitu di bawah grafiknya. Lalu kita coba run. Nah, dia juga naik ya. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa fungsi yang terdapat pada trend, yaitu fungsi langsung di sini yang bisa kalian lihat di tab yang di atas. Nah, di sini ada fungsi SPC setting. Di sini ada fungsi print, lalu di sini ada fungsi auto scale. Ini kita klik saja. Terus menampak nilainya ya, 87, 61. Di sini ada kursor. Kita bisa gerakin kursornya. Nah, di sini juga ada fungsi remove pen, yaitu menghilangkan grafiknya. Saya remove. Gimana nambahin ya? Oke, coba saya stop dulu. Coba saya stop dulu. Coba lagi saya run. Ini pennya udah hilang ya tadi karena saya deletein ya.
Lalu cara nambahinnya di sini tuh ada ini advance. Nah, kita klik suhu, kita klik kelembapan. Nah, di sini ada multiple section, jadi dia menggabungkan dua grafik. Lalu ada legend properties, yang kita bisa zoom in dan zoom out. Ada period, stop, bisa start lagi, bisa kita tampilkan atau kita munculkan atau kita hilangkan. Nah, kita coba exit. Oke ya. Gimana sih kalau misalnya kita udah punya data nih, tapi kita ingin nampilinnya dalam fungsi trend. Jadi di sini kita akan buat contoh data dari file Excel. File Excel tersebut nanti udah saya buat nih datanya, contoh datanya. Lalu kita save as-nya menjadi ekstensi filenya itu CSV, delimited. Ekstensi file CSV ini terserah kita mau save di mana, yang penting kita bisa buka nanti. Nah, kita cancel aja dulu ya file save-nya. Lalu kita tambahkan tren yang satu lagi untuk membuka file CSV yang udah saya buat di Excel, untuk menampilkan data yang sudah ada dan untuk menampilkan data yang udah ada di dalam grafik. Jadi kita kembali lagi ke fungsi data, kita ke data source, kita new, kita create ya namanya, kita buat test. Lalu ini source type-nya text file, data source static-nya. Ini kita buka file yang tadi, CSV filenya, kita open. Lalu delimiter kita bikin ke semicolon. Lalu kita klik OK. Oh, kita belum masukin axis X-nya itu 0 ya, karena mulai dari kiri dan mulai dari 0. Sini ada fungsi point, kita masukin lagi untuk untuk menginput dua data tadi, data trend 1 dan trend 2. Di sini data source-nya sudah langsung bisa diubah menjadi test sesuai dengan yang kita buat di data source. Jadi kita buat merah untuk trend pertama, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita bikin sama kayak yang sebelumnya, ini warna biru. Lalu kita klik OK. Oh, di sini juga ada fungsi axis ya, date name numeric. Jadi di sini kita akan pakai numeric, kita bikin numeric. Ini juga fungsi legend, fungsi toolbar, lalu ada fungsi advance. Ini kita run made-nya kita bikin ke biasa aja, nggak ada detik waktunya karena tidak membutuhkan waktu, karena sudah ada datanya, tidak berjalan secara kontinu. Oh ya, saya lupa masukin tadi ya untuk ininya di points ya. Jadi di sini adalah untuk yang 1 dan 2, karena tadi kita bikin 2 kolom ya, datanya ada 2. Lalu kita coba jalankan apakah berhasil. Nah, berhasil ya, ini datanya udah terekam ya, tadi saya udah buat dari angka 1 sampai 100, jadi ini datanya saya random, masukkan saja. Oke, mungkin sekian untuk ini, terima kasih.